Selamat sore, Pace, Mace, Kakak, Ade, dorang semua. Kembali berjumpa dalam program Matoa. Mari Tong Bicara. Bersama saya Gary, inilah Matoa episode 6. Pada sore hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait capaian Balai Besar POM di Jayapura, khususnya dalam hal pengawasan keamanan pangan di masa Natal dan juga rencana-rencana besar yang akan dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura di tahun 2022. Nah, untuk membahas hal-hal tersebut telah hadir bersama dengan kita sosok yang sudah tidak asing lagi bagi sobat Balai Besar POM di Jayapura. Beliau adalah Kepala Balai Besar POM di Jayapura, Bapak Mojasa Sirait. Selamat sore, Pak. Selamat sore Gary dan Sobat Jayapura dimanapun berada. Oke, baik Pak. Kita sudah berada di penghujung akhir tahun 2021, Pak. Tentunya banyak sekali momen yang kita habiskan bersama di kantor ini untuk mengabdi di Papua dalam hal pengawasan obat dan makanan. Nah, Bapak bisa cerita nggak apa saja yang menjadi highlight kegiatan Balai Besar POM di Jayapura di tahun 2021? Silakan, Pak. Baik, salam sehat untuk kita semuanya dan izinkan juga saya menyapa kita, terutama yang merayakan. Saya sampaikan selamat hari Natal tahun 2021 dan menyambut tahun baru 2022. Kita sangat bersyukur kita hari ini tiba di hari terakhir tahun 2021, hidup berdampingan dengan pandemi ya, dan semua kita masih dalam keadaan baik dan sehat. Dan khususnya untuk pegawai Balai Besar POM di Jayapura, kita juga sangat-sangat bersyukur ya dalam bersama hidup berdampingan dengan pandemi ini kita masih bisa bekerja maksimal ya, melakukan tugas fungsi kita. Highlight kegiatan di tahun 2021 ini antara lain kegiatan yang pro PN ya, atau pro prioritas nasional, misalnya gerakan keamanan pangan desa, kemudian pengawasan pangan ajar sekolah ya, dan kemudian pasar aman dari bahan berbahaya berbasis komunitas. Ini berjalan sesuai dengan target ya. Kemudian kerjasama dengan lintas sektor juga ada beberapa MOU yang kita tanda tangani dan sudah berjalan juga tindak lanjutnya di tahun ini, dan tahun depan akan kita tingkatkan lagi. Dan khusus untuk hari-hari besar ya, seperti Lebaran kemarin dan dan akhir tahun ini juga Natal dan Tahun Baru, pengawasan kita berfokus pada intensifikasi pengawasan peredaran pangan olahan ya, karena kebutuhan konsumen ya meningkat di hari-hari besar ini, maka kita harus memastikan menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar di tengah-tengah masyarakat itu aman. Dan hasil pengawasan kita untuk kedua hari besar ini semuanya kita bisa katakan ada peningkatan yang lebih baik. Persentase nilai temuan secara umum itu menurun ya. Berarti semakin banyak yang sadar ya, Pak ya? Iya, kesadaran pelaku usaha semakin baik. Namun memang ada satu dua sarana yang katakanlah kita ada temuan ketika kita tanya masalahnya di mana ya, ada yang memperkirakan bahwa keadaan ekonomi akan segera pulih dan sebagainya sehingga mengadakan barang
agak banyak gitu ya. Ternyata ya memang ada proses pemulihan ekonomi tetapi masih bertahap, sehingga masih kita juga menemukan ada beberapa barang kadaluarsa. Tetapi overall ada perubahan lah ke arah yang lebih baik. Temuan-temuan kita juga ya tidak ada yang tahun ini temuan yang dengan nilai keekonomian yang besar ya, begitu. Untuk kegiatan penindakan ini juga tetap juga berjalan. Kegiatan penindakan tahun ini ya sesuai dengan SOP, dan tentu terutama lagi untuk perlindungan kepada masyarakat karena sudah pelaku usaha dilakukan pembinaan tapi masih ditemukan pelanggaran berulang ya. Akhirnya sampai kita bawa kepada proses hukum, ini juga ada kita lakukan. Jadi kita tetap mengerjakan semua tugas fungsi itu sepanjang tahun 2021. Salah satu yang juga menjadi highlight kegiatan kita adalah pengujian COVID ya. Jadi pengujian COVID dari awal tahun sampai dengan Oktober kita laksanakan secara rutin ya, dan sekarang sedang istirahat sejenak karena renovasi dan peningkatan kapasitas laboratorium ya. Dan pengujian COVID nanti juga akan kita lanjutkan setelah semua ini selesai. Ini juga adalah kontribusi kita, sumbangsi kita untuk Provinsi Papua supaya pengujian COVID lebih lancar ya. Dan satu highlight juga adalah kita berkontribusi langsung aktif dalam kegiatan PON dan Peparnas. Ya, PON dan Peparnas, tim kita terlibat langsung dalam tim keamanan pangan dan kesehatan lingkungan. Ya, jadi sebelum PON ya, selama PON dan Peparnas ya, kita selain untuk food security RI 1, kita juga untuk pengawasan keamanan pangan atlet dan ofisial bersama dengan dinas-dinas yang terkait. Secara umum itu kegiatan besar kita, dan dapat kami sampaikan capaian terhadap target kita bisa dikatakan semuanya berkategori baik ya. Oke, baik Pak. Tadi dalam penjelasan Bapak saya tertarik sih Pak dengan salah satu program unggulan dari Balbesar POM Jayapura, yaitu pendampingan UMKM Iya. program Sagu Papua. Iya. Itu Bapak bisa cerita sedikit tentang program tersebut. Mungkin ada sobat Balbesar POM Jayapura yang belum tahu apa itu program Sagu Papua, dan mereka bisa dapatkan informasi ketika menonton acara ini. Baik. Program Sagu Papua merupakan singkatan dari Siap Dampingi UMKM Papua. Ini adalah program kita jemput bola ke sarana. Artinya kita yang mendatangi fasilitas produksi obat dan makanan. Ya, mendampingi mereka dari A to Z ya, semuanya. Mana yang perlu didampingi? Tentu dalam hal tugas fungsi kita ya. Karena terkadang pelaku usaha juga dengan semangatnya kadang-kadang bisa nggak dibantu dalam hal misalnya bangunan, modal dan sebagainya. Oh tidak, ini harus clear juga ya. Jadi yang kita dampingin adalah soal bagaimana cara penerapan cara produksi pangan olahan yang baik kalau itu pangan. Kalau kosmetik, cara produksi kosmetik yang baik. Kalau obat tradisional, cara produksi obat tradisional yang baik. Jadi ini kan bagi sebagian pelaku usaha kan tidak begitu memahami prinsip-prinsip ini. Sekalipun mungkin sebagian sudah dilakukan, tetapi bagaimana secara kaidah hukum, aturan ini terpenuhi supaya produk-produk mereka bisa mendapatkan izin edar. Ya, ini kan harus terstandar. Katakanlah mulai dari bangunannya, layoutnya seperti apa. Jenis bahan konstruksinya kan ada juga yang tertentu. Kemudian SOP-nya, sanitasi higienenya, dokumentasinya gitu.
kemudian hasil uji produknya. Nah, ini kan perlu pendampingan ya. Tujuan pendampingan ini adalah supaya pelaku usaha tidak merasa urusan dengan Badan POM itu berat gitu ya. Sebenarnya nggak berat ya. Maka ini harus kami pastikan kita akan mendampingi. Jadi rasa beratnya itu akan kita tanggung sama-sama ya. Kita akan bantu dan catatan pentingnya ini semua free. Iya, benar. Ini kan harus di stressing juga nih. Gratis. Jadi kalau petugas datang ya itu tanpa biaya sama sekali. Ya, jadi pelaku usaha nggak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk kedatangan petugas membina, mendampingi. Tapi jangan lupa memang akan ada sejumlah biaya, itu PNBP, pendapatan negara bukan pajak, ketika mendapatkan izin dari itu, dan itu diberikan kepada negara ya. Dan jumlahnya itu tentu tidak terlalu membebani, rata-rata itu di sekitaran 500 sampai 600 ribu per 5 tahun kan gitu untuk satu produk ya. Jadi ini perlu diketahui oleh pelaku usaha. Kalau yang lain-lainnya jangan khawatir, pokoknya kalau ada rencana mau membuat produksi obat dan makanan, dalam hal ini kosmetik juga, pangan, obat tradisional, kosmetik, hubungi aja Balai Besar POM di Jayapura atau isi Bitlai Sagu Papua, nanti kita akan follow up segera. Begitu Bang Geri. Oke, begitulah teman-teman. Jadi kalau Pak Mace, kakak adik orang semua yang ada punya usaha dan pingin usahanya lebih besar lagi, pingin dapat nomor izin edar dari Badan POM, nah bisa datang ke kantor Balai Besar POM Jayapura dan bertemu dengan staf Balai Besar POM Jayapura yang siap mendampingi Pak Mace, kakak adik dong semua untuk mengembangkan usahanya melalui program Sagu Papua. Oke Pak, kita stop di 2021, kita sekarang bicara ke masa depan, ke tahun 2022. Nah, Bapak selaku pimpinan di kantor ini, apa rencana Bapak, visi Bapak untuk Balai Besar POM di Jayapura di tahun 2022? Baik, visi besarnya adalah membangun Balai Besar POM di Jayapura ini bersama-sama kita di sini untuk supaya kehadiran Balai Besar POM di Jayapura ini semakin dirasakan oleh lintas sektor, pelaku usaha, dan masyarakat. Karena konteks pengawasan kita kan luas nih, mulai dari komunikasi, informasi, edukasi, pengawasan, kemudian Sagu Papua tadi, penindakan, pengujian sampai pihak ketiga. Bagaimana kita melakukan ini semakin baik, semakin cepat. Kalau bisa simplifikasi prosedur ya gitu, supaya lebih cepat ya pelayanan kepada mereka, kepada siapapun lebih cepat. Itulah visinya. Jadi katakanlah KIE yang dulu sudah baik ya, termasuk dengan Matoa ini, tahun depan kita kemas lagi dalam kemasan yang lebih baik, yang lebih spesial lagi. Ya. Kita upgrade terus. Ya kan, apalagi di sini adalah orang-orang muda, orang-orang yang sangat potensial. Ini harus kita bawa bersama-sama kan gitu. Metode-metode yang dulu ya tidak selalu up to date. Ini kita mengupdate-nya bersama-sama. Katakanlah pengawasan juga. Pengawasan dengan Papua, wilayah kerja kita bersama Loka Merauke dan Loka Mimika ya, yang luas ini, tentu cara-cara pengawasan yang lebih praktis tapi lebih menjangkau dan lebih berdampak ini juga harus kita buat terobosan baru ya, sehingga pengawasan itu ada track record penurunan tren pelanggaran. Ini harus semakin nyata gitu ya. Dan satu juga yang sangat penting adalah
Ya, bagaimana membawa Balai Besar POM di Jayapura ini tentu bersama-sama dengan semua struktural, koordinator, superkoordinator, dan semua pegawai tanpa terkecuali, bahkan sampai dengan security, CS, ya semua harus terlibat membangun dan menerapkan secara konsisten reformasi birokrasi. Ya, kita memang di tahun 2021 sudah berusaha, sudah berdoa, dan sudah masuk pada penilaian tim penilai nasional, tapi ya belum mendapat predikat WBK. Tahun 2022 kita akan lebih lagi, ya. Saya kemarin menyampaikan sebuah quote, ya, not change the target but change the method, ya. Metodologi baru yang lebih fresh, yang lebih melibatkan semua akan kita upgrade terus supaya ini bisa kita raih di tahun 2022. Bukan hanya predikat yang kita raih, tapi memang kesadaran semua pegawai, ya, pada semua lini bahwa kita harus melayani, ya kan, seperti core value-nya ASN sekarang kan, ASN berakhlak, ya kan gitu, berorientasi pelayanan ini dulu kan gitu. Jadi ini harus kita bawa, dan budaya kerja Badan POM ini pikir ini juga harus semakin terinternalisasi ke semua pegawai, sehingga saya meyakini ketika ini ada di hati kita, ada di semangat kita, yang tadi kehadiran Balai Besar POM di Jayapura akan dirasakan oleh masyarakat, lintas sektor, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan kehadiran kita di sini. Demikian Bang Giri. Oh, oke Pak. Jadi visi besarnya sudah kelihatan ya Pak ya, dan salah satu goalnya yang ingin dicapai yaitu wilayah bebas dari korupsi. Oke, sebelum kita closing hari ini, satu pertanyaan lagi Pak ya. Seberapa optimiskah Bapak Balai Besar POM di Jayapura akan mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi di tahun 2022? Seberapa optimis? Sangat optimis. Tahun ini juga saya sangat optimis, ya. Saya meyakini bahwa pegawai Balai Besar POM di Jayapura sudah melaksanakan tugasnya dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi. 6 area perubahan sudah dilaksanakan dengan baik. Ya, namun kalau ada hal-hal yang masih kurang menurut tim penilai nasional, ya tentu ini akan kita review, ya. Tapi kembali ke soal optimisme, ya, sangat-sangat optimis, ya, karena kita di sini memang optimisme itu selalu terbangun, ya. Ya, saya melihat di Balai POM Jayapura bukan karena hanya soal predikat UEBK, ya. Raihan-raihan capaian-capaian kita juga, ya, berdasarkan indikator-indikator kinerja juga semuanya kategori, sebagian kategori yang sangat baik, ya, kategori sebagian baik, ya. Jadi ini kan menunjukkan optimisme, begitu. Dan apalagi di sinilah orang-orang muda, millennials, ya kitalah yang akan membangun kantor ini, kita yang akan membangun negara ini, ya. Maka jiwa untuk tetap semangat itu harus ada di dalam kita. Optimis 2022, ya, bersama kita akan raih capaian-capaian yang lebih baik dari tahun 2021 ini. Oke, jadi fix ya Pak ya, WBK 2022. Oke. Amin. Ya, amin. Oke, baik, demikianlah program Matoa hari ini. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya. Bagi Pace, Mace, kakak adik dorong semua yang ingin mengetahui informasi obat dan makanan di Balai Besar POM Jayapura, bisa follow Instagram Balai Besar POM Jayapura, juga subscribe YouTube channel Balai Besar POM di Jayapura. Sampai ketemu di Matoa berikutnya. Bye. Bye. Selamat menyongsong tahun baru 2022. Tetap semangat.